Salam saudara-saudara, pentingnya pelayanan pastoral bagi pemuda remaja masa kini. Berbicara mengenai pelayanan pastoral, mengartikan pelayanan yang sentral di dalam pembinaan dan pendewasaan rohani. Pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa Ibrani ra'ah dan Yunani poimen yang artinya gembala. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pelayanan pastoral kaum pemuda remaja merupakan tugas seperti seorang gembala yang memelihara domba-dombanya, memberi makan, melindungi, dan lain-lain. Pelayanan pastoral seperti ini sangat penting. Fungsi seorang gembala dalam mengembalakan domba-domba sangat dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh Art Fandi, bahwa fungsi dari pengembalaan yaitu yang pertama membimbing, misalnya dalam konseling pranikah. Lalu yang kedua mendamaikan atau memperbaiki hubungan, misalnya konflik antar pribadi, masalah iman. Yang ketiga menopang atau menyokong dalam menolong mereka yang mengatasi krisis kehidupan. Lalu yang keempat menyembuhkan orang yang terluka, yang berduka hatinya. Dan yang kelima, mendorong ke arah pengembangan, pertumbuhan secara holistik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh J.L. Abineno, bahwa manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa, menunjukkan manusia seutuhnya, yaitu manusia sebagai totalitas. Oleh sebab itu, pelayanan pastoral begitu penting, bukan hanya karena manusia itu utuh, tetapi juga manusia hidup dalam konteks politik, sosial, dan kebudayaan tertentu. Manusia memiliki relasi dalam sesamanya, dan tidak hanya dengan sesamanya, manusia juga terutama memiliki relasi dengan Allah, penciptanya. Dengan demikian, pelayanan pastoral kepada kaum pemuda remaja bersifat menyeluruh, yakni jasmani dan rohani. Pelayanan pastoral pada umumnya, pemuda remaja merupakan pelayanan yang mulia. Pelayanan ini begitu istimewa dan sekaligus penuh tantangan. Pelayanan ini istimewa karena sebagai kepercayaan dari Allah dan penuh tantangan. Kaum pemuda remaja sedang berada pada masa transisi dan juga sedang menghadapi berbagai krisis zaman. Dibutuhkan gembala-gembala bagi kaum pemuda remaja yang memiliki pengetahuan yang baik akan firman Tuhan dan berpegang teguh pada kebenaran. Namun di pihak lain, pelayanan pastoral kaum pemuda remaja diperhadapkan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Hal ini tidak dapat dihindari, tetapi gereja harus menyikapinya dengan baik. Kemajuan ini harus dipandang sebagai hal yang positif yang dapat digunakan untuk kegiatan yang baik. Akan tetapi banyak juga kaum pemuda remaja yang memiliki dan memakainya untuk hal negatif. Pengguna internet dan gadget memiliki dampak yang positif dan negatif bagi kaum pemuda remaja. Kaum pemuda remaja merupakan seseorang yang sedang bertumbuh menjadi dewasa, memasuki masa pubertas, di mana ada perubahan fisik, biologis dan fisiologi, dan juga sosial. Fakta yang terjadi di lapangan, baik kaum pemuda laki-laki maupun perempuan merupakan pengguna gadget dan internet. Hal tersebut menjadi titik awal seorang menjadi kecanduan. Menurut Eun Jin Lee, terdapat 4 komponen indikasi dan menunjukkan seseorang kecanduan game online. Yang pertama, excessive pengguna yang berlebihan terjadi ketika bermain game online dalam kehidupan individu menjadi aktivitas yang paling penting. Kedua, withdrawal symptom, gejala dari pembatasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan ketika adanya pembatasan atau adanya pengurangan waktu terhadap individu untuk bermain game online.
Lalu yang ketiga, toleransi merupakan proses di mana terjadinya peningkatan jumlah pengguna game online untuk mendapatkan efek perubahan dari keadaan hati. Dan yang keempat, negatif, repetition, reaksi negatif atau adalah dampak negatif yang terjadi pada pengguna game online dengan lingkungan sekitar. Kiranya kita semua bisa terlibat dalam pelayanan pastoral untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk generasi masa kini. Tuhan Yesus memberkati.